Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah, rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita sekian banyak kenikmatan, dan semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang bisa memperhatikan kejadian-kejadian yang datang di sekitar kita sebagai sebuah bentuk kesyukuran kita, seperti apa yang difirmankan oleh Allah, qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukatsibin. Kajian kita kali ini kita bahas tentang fikih kebencanaan yang tentunya akan berseri. Yang kali ini kita fokus pada apakah bencana itu. Yang kedua, klasifikasi dari bencana yang tentunya dijelaskan di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam istilah bahasa Indonesia, bencana itu dimaknai sesuatu yang menyebabkan atau menimbulkan kesusahan, kerugian, atau penderitaan, bahkan kecelakaan dan bahaya. Yang kedua, bisa juga berupa gangguan atau godaan. Ya, seperti bencana alam, bencana yang disebabkan oleh alam seperti gempa bumi, angin, banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya yang sudah sering kita saksikan. Dalam istilah bahasa Inggris dikenal dengan disaster, yang berarti bencana, juga berarti kemalangan atau malapetaka. Dalam bahasa Arab dikenal dengan kata musibah, dari kata asabah, sesuatu yang menimpa dan bersifat netral. Artinya bisa positif dan juga bisa negatif. Jika bermakna bencana, maka istilah yang digunakan ya bisa masuk pada al-karithah, sesuatu keadaan yang diliputi kesulitan. Bisa al-baliyah, ad-dahr, perkara yang tidak disukai, seperti kemalangan dan musibah-musibah. Nah, arti secara umum bahwa bencana itu keadaan di mana sejumlah orang mengalami kematian, kerusakan rumah, tempat tinggal, dan bangunan, atau suatu keadaan negatif yang berlangsung terus-menerus, yang biasanya kalau di negeri kita bisa ditengeri ketika musim penghujan sudah mulai datang. Itu bermacam-macam yang kita saksikan. Ada banjir, ada angin, ya, tanah longsor. Nah, untuk itulah maka Al-Quran dan Al-Hadis membagi
klasifikasi bencana itu ada dua. Yang pertama, bencana alam. Di antaranya bentuk-bentuk dari bencana alam ini, yang pertama adalah gempa bumi, yaitu getaran atau goncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antara lempeng bumi, patahan aktivis gunung api, atau runtuhan batuan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 78, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'akhadhathumur rajfatu fa'asbahu fi darihim jasimin. Karena itu mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Yang kedua, letusan gunung berapi merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah erupsi, di mana bahaya letusan gunung api dapat berupa awan panas, lontaran material, hujan abu lebat, bisa lava, gas beracun, tsunami, dan banjir lahan. Yang hal ini disebutkan dalam Quran surat An-Naml ayat 88. Wa tarol jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Sunnallahilladzi atqana kulla syai'in innahu khabirum bima taf'alun. Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. Begitulah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang ketiga, tsunami. Istilah ini berasal dari bahasa Jepang yang berarti gelombang ombak lautan. Tsunami adalah serangkaian gelombang ombak laut raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi. Yang di sini Al-Quran memberikan penjelasan dalam surat Al-Infitar ayat 3, wa idzal biharu fujirat, apabila lautan menjadikan meluap. Kemudian yang keempat, tanah longsor adalah salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan ataupun percampuran keduanya menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau bantuan penyusun lereng. Kemudian yang kelima, banjir. Nah, peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Jadi yang dikenal dengan banjir bandang yang datang secara tiba-tiba, ya, debit air yang besar yang disebabkan terbendungnya aliran sungai pada alur sungai. Pada Quran surat Al-Ankabut ayat 14, walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfasanatin illa khamsina aman fa'akhadhahumut tufanu wa hum zalimun. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Jadi Nabi Nuh itu 950 tahun usianya. Maka mereka ditimpa banjir besar dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Kemudian juga yang dari alam, ya, kekeringan. Ya, ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup. Pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan yang sangat membutuhkan air.
Jadi kalau kemarau panjang bisa terjadi kekeringan. Seperti pada Quran surat Yusuf ayat 48, summa ya'ti min ba'dzalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Kemudian sesudah itu akan datang 7 tahun yang amat sulit yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya tahun sulit, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Jadi patut kita catat bahwa peristiwa alam yang terjadi tentu tidak serta-merta dapat disebut sebagai bencana. Suatu kejadian bisa disebut sebagai bencana ketika manusia salah memperhitungkan risiko dari peristiwa tersebut dan mengakibatkan kerugian pada diri atau komunitasnya. Maka kita bisa melihat bahwa peristiwa tanah longsor, gunung meletus, banjir, gempa bumi, tsunami merupakan bencana karena peristiwa tersebut adalah sebuah fenomena rutin dan siklus alam. Nah, untuk itulah maka kita sebagai manusia ya disuruh membuat sebuah perencanaan. Seperti halnya pada Quran surat Yusuf. Ya, jadi ketika musim panen kita disuruh membiasakan ada lumbung ya, lumbung persediaan, bisa lumbung hidup dan lumbung pangan. Ya, kenapa? Karena nanti akan menghadapi musim yang begitu panjang. Nah, inilah kita sebagai umat Islam khususnya yang kurang banyak memiliki perhitungan-perhitungan, mempelajari tentang sejarah yang terus terulang yang terjadi pada masa-masa yang silam, yang untuk itulah maka Al-Quran dikatakan sebagai az-zikru peringatan, sebagai mau'idah, sebagai pelajaran. Kemudian yang kedua, klasifikasi yang kedua bahwa bencana yang non-alam di antara bentuk-bentuknya ya, yang pertama seperti kegagalan teknologi. Pernah terjadi beberapa tahun yang silam ya, jamaah haji yang banyak jatuh korban, itu bagian dari kegagalan teknologi yang diakibatkan oleh kesalahan desain, kelalaian, bisa juga karena unsur kesengajaan yang tidak sesuai. Ya, bangunan yang bertingkat sekian, namun kawat besi-besi yang digunakan konstruksi bangunan tidak sesuai dengan tingkat yang dibangun. Nah, hal ini pada Quran surat Ar-Rum ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Harusnya berhati-hati ya ketika membuat sebuah proyek, bukan hanya sekedar selesai, namun berhitung ya bagaimana ikhtiar yang sepenuhnya yang sesuai dengan ilmu supaya tidak membahayakan yang lain. Yang kedua, epidemi, wabah. Nah, seperti sekarang ini yang tentunya bukan hanya menimpa satu negeri ya, yaitu kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata, melebihi dari keadaan yang lazim di daerah tertentu ya, bahkan kalau yang corona ini merata seperti
Firman Allah dalam Quran surat Al-Anfal ayat 133. Fa'arsalna alaihimut tufana wal jarada wal kummala wad dafadi'a wad dama ayatin mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Maka kami kirimkan kepada mereka belalang, kutu, katak, dan darah sebagai bukti yang jelas, tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. Ini umatnya Nabi Musa. Begitu banyak yang ditunjukkan oleh Allah. Ya, jadi termasuk wabah yang ada, ya, jadi terjadi pada masa-masa yang lalu. Jadi tahun ini kita diberi oleh Allah berkaitan dengan bencana yang berupa yang non alam, ya, termasuk wabah. Kemudian juga yang ketiga bisa masuk konflik sosial, kerusuhan, huru-hara yang banyak sekarang sudah mulai ketakutan seperti masalah agama, ada suku, ya, juga masalah ekonomi yang dikemas sebagai pertentangan antara satu dengan yang lain, ya, yang masuk kategori SARA, ya. Kemudian yang keempat, teror. Aksi yang dilakukan oleh setiap orang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman, ya, dengan sekarang lagi rame berupa tulisan-tulisan yang membuat ketakutan, ya, sehingga apa yang dikatakan oleh Allah pada Quran surat Al-Maidah ayat 33, innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ayyuqattalu au yusallabu au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin au yunfau minal ardi dzalika lahum khisyum fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun azim. Sesungguhnya pembalasan terhadap orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan. Ya, ini ayat ini jelas berkaitan dengan tindakan apa yang harus dilakukan, ya. Dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri tempat diamnya, yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka akan memperoleh siksaan yang besar. Jadi seperti orang sudah membunuh, merampok, memperkosa, maka ini disalib dulu baru dibunuh, yaitu aturan sebenarnya di dalam Islam berkaitan dengan mengedukasi masyarakat, ya berkaitan dengan agar supaya, ya, tidak membuat hal-hal yang itu nanti akan merugikan manusia itu sendiri. Jadi ini beberapa yang terkait dengan bencana, bahwa dalam hadis Rasulullah, ummati ummatun marhumatun laisa 'alaiha adzabun fil akhirah. Umatku ini umat yang dirahmati, yang disayang oleh Allah, tidak akan disiksa di akhirat, ya. Innama adzabaha fid dunya, maka siksaan bagi mereka itu hanya di dunia, berupa al-fitano, fitnah, ujian-ujian, ya, termasuk yang non alam, yang wabah ini, wal zalazil, ya, jadi gempa, ya, kita perlu waspada, sebentar lagi musim hujan. Wal qatlu, perang, ya, sekarang perangnya perang media, ya, wal balaya, dan juga termasuk bencana. Nah, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, ya, dengan
sesuatu yang memang rutin dialami, maka kita perlu lebih waspada lagi ya untuk ikhtiar dan juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ketika ada hal-hal yang berkaitan dengan alam, kejadian-kejadian ya pada musim hujan, maka kita harus membersihkan lingkungan ya. Jadi bagaimana ada tanaman yang bisa ada resapan air untuk persediaan ketika terjadi kekeringan. Maka berhemat air itu bagian daripada ikhtiar kita sebagai manusia. Nah, di musim wabah corona ini yang perlu sirkulasi udara sinar matahari ketika datang musim penghujan. Memang kita mohon kepada Allah, Allahumma shayyiban nafi'an, ya Allah semoga hujan ini membawa manfaat, namun di sisi yang lain, maka ya kita harus pandai-pandai untuk menjaga kebersihan dan kesucian yang telah diajarkan oleh Rasul kita, yang semua itu datang perintah itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan untuk kajian kali ini, memaknai bencana, kemudian klasifikasi bencana yang di dalam Al-Quran diistilahkan dengan kata musibah. Artinya kita sikapi ada kalanya bernilai positif, ada kalanya bernilai negatif. Jadi sesuatu yang positif ya kita syukuri. Kalau ada sesuatu yang terjadi negatif, maka kita bersabar, karena pasti Allah itu punya rencana-rencana yang mulia yang akan diberikan kepada hambanya yang terus bisa memadukan antara syukur dan sabarnya. Saya akhiri, nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.